Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu juri untuk memperkenalkan diri. Saya Dewi Marsia, Sarjana Sains, Kepala PAUD Islam Terpadu Nur Hidayah Surakarta. Dalam kesempatan ini mohon izin untuk bisa menyampaikan paparan terkait rancangan strategis pembinaan SDM di Sekolah Islam Terpadu. Dan ini menjadi salah satu cara kami untuk menyukseskan Muswil 5 JSIT Indonesia wilayah Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kami bisa memberikan sebuah karya yang mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi SIT, dan berharap ini akan menjadi satu langkah strategis kita untuk mewujudkan sekolah yang kokoh, maju, dan mandiri. Yang kedua, semoga salam serta sholawat terlimpah pada uswatun hasanah kita, guru besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, sahabiah, serta orang-orang yang istiqomah di jalan kebaikan. Baik, Bapak Ibu serta Ustadz-Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin kami menyampaikan strategi pembinaan SDM sumber daya manusia di SIT Sekolah Islam Terpadu. Di kesempatan ini kami mengambil judul program rancangan tersebut dengan tema Segelas Susu Madu, Sentuhan Penggelora Semangat Super Tim Solid Terpadu. Nah, kenapa kita mengambil tema itu? Karena tentu ada alasan-alasan bagaimana sebuah lembaga bisa eksistensi di masa-masa seperti ini. Tentu saja untuk lembaga pendidikan bukan hal yang mudah tentunya untuk melewati masa-masa pandemi, kepercayaan orang tua, pelayanan kepada wali murid, serta untuk itu kami membutuhkan SDM-SDM yang handal. Tentu saja hal ini akan ditopang dengan berbagai program untuk pengembangan SDM. Hanya saja Bapak Ibu semuanya, kami perlu memberikan ulasan-ulasan mengapa ini harus kita lakukan. Yang pertama, di masa pandemi ini banyak sekolah yang harus melakukan banyak sekali peningkatan kompetensi SDM. Bagaimana kita akan mengelola strategi ini dengan baik, bagaimana kita akan menerapkannya, apa saja faktor-faktor pendukung serta penghambat, kemudian apa tindak lanjut strategi pembinaan SDM SIT ini dengan program Segelas Susu Madu. Bapak Ibu serta Ustadz-Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita akan melihat satu persatu, kita akan tinjau bagaimana strategi pembinaan SDM yang ada di SIT. Baik, kita akan lihat apa itu SDM, karena sumber daya manusia adalah menjadi item yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Sehebat apapun program yang sudah direncanakan, sekeren apapun kegiatan yang akan dilakukan, tetapi ini akan sangat berpengaruh ketika di tangan SDM-SDM yang handal. Hanya saja ketika kita tidak bisa mendapatkan SDM-SDM yang handal, berarti SDM yang ada perlu kita tingkatkan kualitasnya. Sedangkan untuk pembinaan SDM ini menjadi sebuah kegiatan yang tidak hanya insidental, tetapi harus terus-menerus, terstruktur, terorganisasi, sehingga capaian kompetensi masing-masing SDM bisa ternilai. Selanjutnya kita akan melihat apa saja model pembinaan yang akan kita siapkan untuk SDM-SDM yang ada di SIT. Yang pertama Bapak Ibu, adanya koordinasi rutin sepekan sekali. Ini kenapa penting? Karena dengan adanya koordinasi ini kita akan tahu apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Semuanya harus rapi, harus tercatat, harus terukur dan bisa terevaluasi. Ketika ini bisa kita lakukan secara rutin, yakin kegiatan yang kemarin pasti akan bisa kita dapatkan hikmahnya, sedangkan kita akan lebih siap lagi untuk menyiapkan agenda berikutnya. Baik, kemudian yang kedua yakni pembinaan berjenjang. Apa yang dimaksud dengan pembinaan berjenjang? Yakni pembinaan dari atas, tengah, kemudian bawah. Nah, artinya apa? Bahwa yayasan inilah yang menjadi pembina tinggi. Begitu juga dengan dinas. Kemudian di jenjang tengah ada kepala sekolah yang memberikan pembinaan kepada guru-gurunya. Kepala sekolah menjadi manajemen tengah karena harus menyampaikan informasi dari atas ke bawah dan tentunya menyampaikan aspirasi dari bawah ke atas. Selanjutnya adalah gerakan One Week One Literasi. Bangsa Indonesia khususnya ya masih belum tinggi nilai literasinya, baik itu untuk membaca, menulis, menganalisis, dan lain sebagainya. Sehingga kadang kebaikan ini harus dipaksa Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita memaksanya? Ada penugasan. Harapannya ketika di awal ini menjadi sebuah paksaan, tetapi ketika mungkin semakin lama menjadi hal yang terbiasa, insya Allah
kita akan bisa mengambil hikmah di balik program ini. Kemudian kegiatan selanjutnya yakni supervisi berkelanjutan. Supervisi tidak segera mencari kesalahan siapa oleh siapa dan bagaimana kesalahan itu, tetapi lebih pada ayo kita bersama-sama, kita duduk bersama, kita rapikan hasil supervisi itu, kita cari solusi bersama-sama. Dengan adanya supervisi ini, insya Allah akan membantu peningkatan kompetensi. Baik, selanjutnya ada agenda leadership camp, di mana kegiatannya apa? Tentunya ya di situ ada pembinaan bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana berkomunikasi ala pemimpin. Itu kita butuh belajar dan saatnya nanti kita menjadi kepala sekolah. Ketika saatnya kita diberi amanah untuk memimpin sebuah lembaga, insya Allah kita akan jauh lebih siap. Kemudian selanjutnya adalah keahlian SDM. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita mengolah keahlian SDM. Terus bagaimana dengan SDM yang mungkin latar belakangnya biasa? Tidak ada yang biasa, semuanya bisa diasah, semuanya bisa dikelola, semuanya bisa di-upgrade, semuanya bisa dinaikkan tingkat kompetensinya. Selanjutnya adalah in-house training, ini bisa dilakukan setiap waktu yang bisa ditentukan. Jadi perlu sekali in-house training, bagaimana kita melihat perubahan-perubahan kurikulum, bagaimana kita melihat perubahan program-program kesiswaan, kita melihat program-program keuangan, database, dan lain sebagainya. Kita perlu belajar, membuka wacana, membuka wawasan. Kapan ini? Saat in-house training. Nah Bapak Ibu, program selanjutnya yakni silaturahim. Ini juga menjadi program yang penting karena yang namanya bekerja dalam sebuah instansi, apalagi SIT, kita tidak hanya terpancang di jam kerja, di hari kerja. Kenapa? Karena memang kita dituntut untuk bisa memberikan layanan yang lebih. Untuk itu, dalam sebuah lembaga, hubungan antar satu SDM dengan SDM yang lainnya harus bagus. Insya Allah tim di SIT tidak hanya bekerja di dunia, tetapi insya Allah kita akan bersama-sama membangun peradaban ini yang akhirnya bahwa tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, akhirnya selanjutnya ini outbound. Meskipun SDM kita memiliki kompetensi yang luar biasa, mempunyai keahlian yang keren, tetapi sekali lagi harus lengkap antara fisik, jasad, dan akal kita. Dan salah satunya untuk menyeimbangkan kegiatan fisik kita dengan outbound. Selanjutnya adalah pembiasaan 5S1D. Apa ini? Ada senyum, sapa, sopan, salam, dan santun. Dan terakhir kita tutup dengan doa. Selanjutnya adalah general check up. Bapak Ibu serta Ustaz-Ustazah, ini sangat penting dalam masa seperti ini. Kita butuh SDM yang tidak hanya pinter tapi juga sehat secara jasmani dan rohani. Apa artinya punya kemampuan yang lebih tapi secara fisik ternyata bahasa Jawanya ringkih begitu. Jadi sering tidak masuk dan lain sebagainya. Ini sangat mengganggu kekompakan tim. Sehingga untuk mengantisipasi itu kita punya prinsip lebih baik menjaga daripada mengobati. Sehingga kita munculkan strategi ini. Apa itu general check up? Selanjutnya yakni motivasi untuk seluruh SDM. Kebetulan ini bisa dilakukan baik oleh kepala sekolah maupun bekerjasama dengan yayasan. Artinya setiap hari ada share motivasi, bikin flyer, bikin tulisan, bikin voice note, di mana ini menjadi sebuah motivasi ruhiyah yang tinggi. Selanjutnya ada administrasi yang rapi, tentu saja karena kita bekerja di instansi resmi ya, di dinas pendidikan, tentunya kita membutuhkan pengarsipan. Ini penting Bapak Ibu, kenapa? Karena dengan kita punya arsip yang lengkap baik di sekolah maupun di rumah, kemudian sudah terdigitalisasi. Artinya dimanapun kita butuh, kita tinggal lihat Google Drive kita. Ini juga menjadikan diri kita jadi nyaman bekerja. Karena dimanapun saat dibutuhkan data, kita bisa mengambil data itu. Kemudian selanjutnya yakni pendelegasian tugas. Ini menjadi tugas penting ya dari kepala sekolah, bagaimana kita akan membuat kaderisasi di sebuah lembaga. Jangan sampai ada satu orang merasa paling baik sehingga dia merasa akan selamanya jadi kepala sekolah. Tidak. Karena sebenarnya keberhasilan seorang kepala sekolah adalah menciptakan calon-calon kepala sekolah yang akan melanjutkan estafet kebaikan ini. Kemudian yang terakhir yakni usaha guru sejahtera. Bapak Ibu tidak menafikan bahwa alhamdulillah mungkin yayasan sudah menanggung semua gaji kita, tetapi tidak mengapa ketika kita mencoba mencari, membuka peluang-peluang rezeki yang lainnya, yang insya Allah itu juga akan membuat kita lebih nyaman, bikin usaha bersama, bikin koperasi bersama dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Bapak Ibu serta Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian paparan rancangan strategi pembinaan SDM di Sekolah Islam Terpadu. Segelas susu madu, sentuhan penggelora, semangat super tim solid terpadu. Baik, selanjutnya akan kami sampaikan kesimpulannya bahwa
SDM mempunyai peranan penting dalam menyukseskan sebuah keberhasilan lembaga dalam mengabdikan dirinya di bidang pendidikan. Apapun yang ada di lembaga kita, lihat potensinya, lihat bakatnya, lihat minatnya, karena itu menjadi sebuah kekayaan yang dimiliki lembaga. Kemudian saran yang bisa kami sampaikan adalah siapkan SDM terbaik yang ada di sekolah kita. Jika memang tidak ada, mari kita bersama-sama meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan kualitas diri, tentunya dengan pembinaan yang terstruktur. Semoga bermanfaat, mohon maaf segala khilaf, semoga bisa memberikan pencerahan dan wacana untuk kita bersama memajukan sekolah Islam terpadu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.